Dulu saya ketika hijrah jalannya bertahap. Dari jarang sholat, kemudian sholat. Pengajian yang tengah malam. Selepas itu tahu bahwa itu bid'ah. Berkumpul dengan para pemuda hijrah. Setelah tahu hukum ikhtilat, akhirnya menemukan kajian sunnah. Pertanyaan, bolehkah kita memaklumi orang yang baru hijrah karena kita pun dulu bertahap seperti melihat orang baru hijrah dengan nyanyi-nyanyi? Bukan boleh, wajib harus memaklumi. Kalau orang itu baru, maklumi. Dan itu diterapkan oleh Nabi SAW. Seorang sahabat namanya Muawiyah bin Al-Hakam. Dia mu'allaf, baru masuk Islam. Suatu saat ikut sholat berjamaah. Di dalam sholat ada sahabat lain yang bersin, hacih. Dia mendoakan, yarhamukallah. Udah tahu dari gaul. Kalau ada yang bersin terus dia harus mendoakan yarhamukallah. Dia doakan yarhamukallah. Padahal lagi apa? Lagi sholat. Para sahabat melotot ke dia. Dipelototin begitu, padahal lagi sholat. Dipelototin begitu dia nggak enak. Lalu dia ngomong, masya'nukum tanzuruna ilayya, ngapain kamu lihat-lihat saya? Padahal lagi sholat. Para sahabat memukul-mukulkan tangan mereka ke paha-paha mereka, berisyarat diam. Aku pun diam. Selesai sholat, orang itu berkata, demi Allah, aku tidak pernah menemukan seorang yang lebih bijak, lebih lembut dalam beri nasihat. Demi Allah, beliau Nabi SAW tidak memarahi aku, tidak memaki aku. Beliau hanya menyatakan secara umum, tidak tertuju kepadaku. Inna hadis sholah la yasluhu fiha min kalamin nas. Salat ini enggak layak di dalamnya ada ucapan manusia. Tertuju secara umum, tidak kepada khusus. Dia tidak tersindir tapi memperoleh pencerahan dan tidak terpojokan, tidak dipermalukan. Ini menunjukkan Nabi SAW apa? Memaklumi, dia mu'allaf, baru masuk Islam. Dimaklumi, ya. Itu banyak contoh-contoh hadis seperti itu. Oleh karena itulah wajib kita memaklumi kalau ada orang yang baru datang dengan penampilan yang jauh dari syariat. Kadang ada akhwat kesini pakai jeans dan tidak dikudung-kudung acan. Hanya pakai kudung zaman dahulu teh namanya karembong. Hanya pakai karembong tipis gitu ya, dibelitkan ke sini. Jangan dianggap aneh. Mbak, tolong yang sopan dong kalau ke sini. Kabur tuh. Nyamankan dulu dia, maklumi. Dulu beberapa tahun lalu ketika awal kita ke sini juga begitu. Ada orang dulu pertama ngaji ke kita di sana di Panorama mungkin tahun 90 sekian, datang pakai jeans sobek-sobek, ya. Penampilannya ya biasalah orang awam gitu, cengenges. Awalnya begitu kita maklumi, terus sekali tertarik, dua terus sampai sekarang dia jadi ustaz. Antum pasti kenal kalau saya sebut. Tadi juga saya dengar ngomong di sini lewat radio. Nah, jadi maklumi ketika ada orang pertama kali ke sini penampilannya jauh dari syariat, nyamankan dia. Kalau umpamanya pulang dari sini masih kita lewat di rumahnya masih ngegembrang-gembreng gitar, maklumi, kamu baru sudah ngaji kok begitu? Dia Pak Bet, sudah kabur. Nyamankan dulu dia. Nanti dia akan berhenti dengan sendirinya. Dia akan berubah dengan sendiri seiring dengan berjalannya waktu. Selama berjalannya waktu itu tetap dia ngaji, tetap dia gaul di lingkungan sesama ikhwan. Insya Allah akan berubah, ya. Allah mah tidak akan menyia-nyiakan usaha dan ikhtiar seorang hamba. Allah pasti balas dengan kebaikan.
Kata Allah Azza wa Jalla, bila hambaku mendekatkan kepada diriku satu jengkal, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Bila dia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, aku akan datang ke dia satu depa. Bila dia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan mendatangi dengan berlari. Allah merespon usaha hamba 2 kali lipat dari usaha si hamba itu, ya. Siapa saja di kalangan hamba yang ikhtiar berusaha mendekat kepada Allah, Allah akan mudahkan, Allah akan berikan jalan-jalan kemudahan kepada dia. Man jahada fina walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang yang berusaha sungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka.